Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Wah, saya Bu Dewi, oke Bu Dewi. sambil mondar-mandir mendengarkan ini, saya kalau orang biasa itu kan mengatakan sabar itu ada batasnya gitu ya. Ya, saya paham tadi mendengarkan penyampaian Ustadz bahwa ya apapun yang kita hadapi itu ya kita hadapi dengan sabar, syukur, sholat dan sebagainya. Tapi yang terlintas di kepala saya itu adalah saudara-saudara kita di Palestina atau orang Uighur gitu ya. Kalau yang non Muslim itu orang Tibet. Itu kan tidak hanya satu generasi ya, tapi itu bergenerasi-generasi. Kalau dulu ada kebijakan apartheid di mana Afrika Selatan itu kan juga bergenerasi. Kita juga dijajah Belanda itu berabad-abad. Kalau kita sekarang sudah lewat, itu kan cuma sejarah aja. Oh, dulu kita itu dijajah Belanda, itu kita ada cerita dari Eyang atau siapa gitu. Nah, itu bagaimana ya Ustadz? Apakah ada, pertanyaan saya itu mungkin apakah ada, kalau surga dan neraka itu kan ada tingkatan-tingkatannya ya. Apakah sabar itu juga ada tingkatan-tingkatannya? Dalam kaitannya dengan tadi saudara kita orang Uighur, Palestina dan sebagainya. Begitu pertanyaan saya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab Pak Medi. Ya, monggo Pak Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Dewi ya tentang kesabaran. Jadi yang disampaikan tadi, kesabaran ini kok tidak ada akhirnya kalau kita melihat dinamika sejarah ya. Baik itu yang terjadi di internal umat Islam ya, termasuk juga saudara-saudara kita yang non-muslim, itu menghadapi berbagai macam rintangan kehidupan ya, siksaan, kezaliman dan seterusnya. Jadi Bu Dewi yang saya hormati dan teman-teman jemaah pengajian, termasuk barangkali yang mengikuti kajian ini melalui online ya, karena kita siarkan melalui Facebook di akun fanpage saya, termasuk juga di Imania TV. Kita sekarang harus menyadari Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran ya. Pertama ya, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan kehidupan agar Allah kemudian memberikan bala dan cobaan kepada kalian sehingga Allah mengetahui nanti ya. Jadi siapa yang terbaik di antara kita ini amalnya, prestasinya apa di dalam menjalani antara titik hidup dan mati ini. Itu satu. Nah, kedua yang juga kita harus sadari, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan saja untuk mengklaim dan mengatakan kami beriman ya, sementara mereka berasumsi tidak akan diberikan ujian ya. Allah menyatakan ya, walaqad fatannal ladzina min qablihim ya kan, fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaku wa la ya'lamannal kazibin. Ujian ini nanti akan memverifikasi manusia yang sesungguhnya itu, siapa yang jujur dalam keimanannya dan siapa yang dusta dalam keimanannya. Yang ketiga, boleh kita sebutkan juga hadis Rasulullah SAW,
khuliqal mu'minu mufattanan. Jadi seorang mukmin itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang hidupnya ini penuh dengan fitnah dan cobaan. Nah, jadi Bu Dewi, kita sebagai orang beriman, kita paham dulu ini kan. Jadi konsep diri kita ini kita harus pahami. Ya, dalam konteks kita beriman ya kita katakan kita sebagai mukmin dan muslim. Saya kira demikian juga orang-orang atau saudara-saudara kita di luar keyakinan kita ini. Jadi memang hidup kita ini untuk menjalani itu. Oleh karena itulah jemaah sekalian yang saya muliakan, kesabaran itu bukan hanya di dalam menghadapi keburukan-keburukan, as-sabru 'ala syada'id, ya, di dalam perihnya kehidupan, bukan. Kesabaran itu pun pula diperlukan di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apakah kemudian kesabaran itu ada batasnya? Ya. Sebetulnya kesabaran itu tidak ada batasnya kalau kita lihat dari ayat-ayat dan hadis tadi yang saya sampaikan. Titik hidup dan mati itu kan nggak berbatas. Antara ruh kita ditiupkan oleh Allah sampai kemudian kita mati. Ini kan adalah interval yang harus kita lalui. Nah, di dalam melalui interval yang panjang bisa macam-macam ya, ada orang 70 tahun, 80 tahun, 60 tahun, bahkan ada orang yang hanya beberapa hari hidupnya itu. Nah, ini interval yang panjang ini kan tidak mungkin ya semuanya berjalan normal. Ya, karena Allah menyatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan timpakan bala cobaan, malapetaka kepada kalian. Bentuknya dua. Petaka itu bisa keburukan yang gampang kita tangkap secara objektif dalam kehidupan kita sebagai manusia, bisa juga kebaikan, jabatan, kekayaan, anak keturunan yang semuanya berjaya dalam hidupnya, itu juga bencana loh sebetulnya itu, ya kan? Oleh karena itu kan hidup kita ya penuh dengan itu tadi, bala cobaan, bisa baik buruk. Dalam kebaikan kita pun harus bersabar. Dalam keburukan kita harus bersabar juga, apalagi gitu kan. Nah, jadi pemahaman ini yang memberikan satu makna. Memang sabar itu tidak pernah ada batasnya. Cuman tadi itu karena kita ini kadang-kadang terlalu dominan pandangan-pandangan materialistik kita, maka sabar ini seringkali hanya diingat pada saat tadi misalnya ada bencana alam, ada peperangan, ada penindasan dan seterusnya itu. Kita lupa bahwa orang yang berada di dalam kelapangan hidup itu pun juga harus sabar. Nah, jadi jangan sampai kita gagal paham begitu kita mengatakan hidup kita ini penuh dengan kekayaan, penuh dengan jabatan yang sangat bergengsi, sumber daya alam yang luar biasa, stabilitas sosial politik yang luar biasa terjamin. Hati-hati loh, ini juga bisa dilulu oleh Allah kita. Itu yang di dalam bahasa Arabnya disebut istidraj. Jadi orang sering lupa kalau dalam suasana panik ya, peperangan, penindasan gitu kan, kezaliman, kemiskinan, bencana alam, orang itu gampang memahami tentang sabar itu. Dia lupa bahwa dalam kelapangan ini pun juga ada kesabaran. Sehingga sebetulnya kalau dalam satu fase kehidupan kita sekarang nikmat, kita sabar, besok kita ambruk, na'udzubillah, kita diuji oleh Allah, maka kita juga harus sabar. Sehingga sebetulnya sabar itu tidak memiliki batas sampai kemudian kematian menjemput kita. Ya, sebagaimana Allah katakan tadi, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi memang bala dan cobaan Allah itu bentuknya itu tadi bisa sangat
pahit dalam kehidupan kita dan ini yang paling gampang dirasakan oleh manusia. Mengapa? Ya tidak salah juga karena Allah sendiri yang menyatakan, ya kan? Apa? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu makhluk yang sangat ringkih, lemah. Kemudian innal insana khuliqa halu'a. Memang dijadikan manusia itu blueprintnya itu banyak berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Jadi kalau ada keburukan dia akan gampang galau, gampang risau, gampang cemas ya. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi kalau dia mendapatkan kebaikan dia menjadi orang yang sangat kikir dan pelit. Ya itulah pemahaman agama kita. Oleh karena itu sebetulnya mengapa di dalam model tadabbur Quran ini kita mengurai konsep-konsep kunci agar kita memahami dengan baik ya. Karena bagaimanapun ya kalau kita tidak bersandarkan pada apa yang digariskan oleh Allah, ya Allah yang menciptakan kita, Allah yang Maha tahu spesifikasi kehidupan ini ya, maka kita coba meneliti. Dengan demikian kita bisa memahami dengan baik kurang apa para sahabat Rasulullah SAW, kebaikan mereka, perjuangan mereka ya. Sampai suatu saat saking tidak kuatnya menghadapi siksaan di Mekah waktu itu, para sahabat minta Rasulullah munajatlah kepada Allah ya. Sudah sedemikian rupa siksaan, kata Rasulullah SAW, beliau malah menimpali itu dengan cerita bahwa seorang nabi dulu mendapatkan seorang pengikut yang pengikutnya ini begitu istiqamah sampai kemudian disiksa dia, dicabik-cabik dagingnya sampai putih tulangnya terlihat, tidak cukup, diletakkan gergaji di atas kepalanya, kemudian dibelah dia punya badan dan dia tidak juga kemudian meninggalkan ajaran sang nabi itu. Tetapi kalian, kata Rasulullah, adalah walakinnakum qaumun tasta'jilun. Kita ini terlalu kesusu untuk mencapai kejayaan dan kemenangan ya. Jadi itu yang diajarkan oleh agama kita, tapi tentu berbagai macam upaya dan seterusnya ya kita harus bangun secara objektif. Jadi sabar itu juga bukan bermakna kemudian kalau kita terkena pandemi COVID-19 kemudian kesabaran itu ya sudah pasrah, itu bukan namanya sabar, itu fatalistik. Sama dengan kita dijajah ya. Dan ini hari kemerdekaan ya pada bulan Agustus. Bukan berarti kemudian kita diserang sedemikian rupa kita. Enggak, lihatlah Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman melakukan ikhtiar peperangan, itu juga bagian dari sabar. Makanya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan kita dengar dalam sejarah Panglima Besar Jenderal Sudirman, Allah yarhamuhu, itu tidak pernah daripada sholat, tidak pernah lepas daripada membaca Al-Quran. Bahkan ketika satu paru-paru beliau tersisa karena yang satu sudah sakit, tidak berfungsi, beliau masih keluar masuk ke dalam hutan hanya untuk mempertahankan martabat negeri ini, dan itu adalah bentuk daripada kesabaran. Jadi salah kalau dikatakan kalau kita dijajah lalu kemudian kita diam saja. Sama dengan saudara yang kalau disebut tadi Palestina, ya kesabaran mereka ya dengan melakukan aktivitas-aktivitas politik yang bisa membebaskan mereka. Dan saya pernah menerima tamu dari delegasi ulama Palestina. Mereka kemudian membagi para ulama itu menjadi 3 kelompok. Ya, sekelompok ulama membersamai para mujahid di medan perang. Kalau ada serangan-serangan dari Zionis, maka para mujahid ini ditoto batinnya itu oleh para ulama. Yang kedua adalah masyarakat yang menghadapi pahitnya peperangan ini, mereka nggak berdaya apa-apa, keluar eksodus juga tidak mungkin, maka ada para ulama yang membersamai umat, memberikan tausiah, membangkitkan semangat umat ini. Ya, nah, kelompok ulama yang ketiga adalah ulama yang berdiaspora. Ada yang pergi ke berbagai macam negara, yaitu yang kita lihat para imam hafid-hafid dari Palestina itu adalah ulama diaspora. Artinya ada upaya-upaya. Ini juga kesabaran. Nah, yang repot ini kita di Indonesia sebetulnya kita ini mengalami penjajahan modern yang luar biasa dahsyatnya, tapi kita merasa merdeka-merdeka saja. Nah, ini kacau juga. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab, Bu Dewi. Ya, tapi pemahaman seperti ini saya kira sangat penting bagi kita
Nah, ini tugasnya Pak Medi kemudian menurunkannya dalam indikator-indikator objektif dalam psikologi. Nah, saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.